Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh semangat. Anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam kelas 4. Hari ini kita akan belajar pendidikan akhlak, yaitu 4 materi. Yang pertama itu sabar, yang kedua itu tawadu, yang ketiga jujur, dan yang keempat adalah materi tentang ikhlas. Oleh sebab itu anak-anak yang soleh-solehah, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ketika mendengarkan penjelasan materi tersebut, fokus, kemudian dengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita dengarkan penjelasan materi berikut ini. Anak, kita akan mendengarkan penjelasan materi tentang sabar, tawadu, jujur, dan ikhlas. Untuk pembelajaran kali ini tentang pendidikan Al-Islam, harapannya kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik. Adapun untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian tentang sabar, tawadu, jujur, dan ikhlas. Yang kedua, menjelaskan manfaat sabar, tawadu, jujur, dan ikhlas. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya tujuan pembelajaran tersebut, harapannya bisa tercapai dan kalian bisa memahami pengertian dan manfaat sabar, tawadu, jujur, dan ikhlas. Materi yang pertama yaitu tentang sabar. Sabar artinya menahan, mencegah, atau mengekang. Maksudnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kalian dihadapkan kepada sesuatu yang tidak disukai, kemudian kalian menahan diri untuk tidak berkata kasar misalnya, untuk tidak melakukan sesuatu kekerasan dan lain sebagainya, itulah yang dinamakan dengan sabar. Sabar menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu anak-anak, yang pertama terkait dengan arti sabar. Semoga kalian bisa memahaminya. Kemudian, macam-macam sabar. Ada 3. Yang pertama, sabar ketika mendapatkan cobaan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja cobaannya? Misalnya banjir, gunung meletus, kemudian kematian. Dan hari ini kita dihadapkan oleh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa COVID-19. Nah, maka dari itu kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan ketika kita sudah sabar, kemudian ada ikhtiar-ikhtiar. Misalnya kalau COVID-19 ini kita divaksin, kemudian memakai masker dan lain sebagainya. Itu macam-macam sabar yang pertama, yaitu sabar ketika mendapatkan cobaan. Kemudian yang kedua, sabar dalam ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu tetap jalan dalam keadaan apapun. Kemudian kita diperintahkan untuk zakat, sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Dan kita selaku umat Islam harus sabar atas
perintah Allah, kemudian kita taat kepada perintah Allah. Itu macam-macam sabar yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak maksiat. Nah, maksiat itu banyak. Salah satu contohnya, kita kalau sekolah, misalnya ya, kalian mencontek ketika ujian, itu pun termasuk maksiat. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik manusia, berarti kita harus sabar untuk tidak maksiat. Karena apa? Ketika kita melakukan maksiat, akan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya tentang keburukan yang kita perbuat. Oleh karena itu, sabar untuk tidak melaksanakan maksiat itu salah satu ujian juga untuk kita, agar supaya kita selalu sabar dalam keadaan apapun. Begitu anak-anak terkait dengan macam-macam sabar. Kemudian, manfaat sabar. Perhatikan dengan baik agar supaya kalian bisa memahaminya. Pertama, manfaat sabar itu dicintai Allah dan pahalanya surga. Karena apa? Karena dia sabar dalam keadaan apapun akan dicintai Allah. Ketika dicintai Allah, otomatis pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang sabar itu pasti disukai oleh orang lain. Karena apa? Karena orang sabar itu ketika melihat sesuatu keburukan, dia bersabar untuk tidak berkomentar. Dia bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Sehingga orang lain itu melihat, oh, si A orangnya sabar, pasti akan disukai oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, terhindar dari maksiat. Jelas orang yang sabar itu selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak pernah melaksanakan maksiat kepada Allah, sehingga terhindar dari maksiat. Kemudian yang keempat, mudah dibantu oleh orang lain. Begitu anak-anak manfaat sabar. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan materi yang kedua. Materi yang kedua adalah tawadu. Anak-anak, siapa yang tahu pengertian tawadu? Tawadu adalah rendah hati, atau lawannya dari kata sombong atau takabur. Apa bedanya dengan rendah diri? Kalau rendah diri itu adalah pesimis. Kalau tawadu itu rendah hati kepada siapapun sesama umat manusia. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Sama posisinya, Allah kan juga menjelaskan, salah satu yang membedakan manusia dengan manusia lain adalah takwanya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang sombong itu menghargai dirinya secara berlebihan. Dia membanggakan ketika punya hartanya. Dia membanggakan ketika punya jabatannya. Dan itu tidak termasuk orang yang tawadu. Orang yang rendah hati melihat seseorang di hadapan orang lain itu derajatnya sama. Begitu anak-anak terkait dengan tawadu. Kemudian, perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan dengan baik. Orang yang tawadu itu bergaul dengan siapapun dengan ramah. Jadi tidak membeda-bedakan. Dia punya harta banyak, main dengan siapa saja. Dia punya jabatan, dia tidak membeda-bedakan teman. Jadi bergaul dengan siapapun. Kemudian yang kedua adalah orang yang tawadu itu tidak makan dan minum secara berlebihan. Jadi punya makanan, punya minuman, ataupun punya apapun tidak secara berlebihan.
Kemudian yang ketiga, orang yang tawadu itu tidak memakai pakaian yang menunjukkan kemewahan dan kesombongan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa derajat manusia di hadapan manusia itu sama aja. Jadi buat apa pakai pakaian mewah? Buat apa punya barang yang mewah kalau hanya ingin disombongkan? Karena itu tidak ada gunanya. Kemudian yang keempat, orang yang tawadu itu tidak menonjolkan dirinya atas statusnya. Atas statusnya itu misalnya orang kaya, orang yang punya jabatan, orang anak pejabat misalnya. Dia tidak pernah menonjolkan karena harta, pangkat, jabatan itu hanyalah titipan Allah. Suatu saat titipan itu akan diambil lagi. Begitu anak-anak. Kemudian yang kelima dari perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mau mengunjungi atau bersilaturahim kepada orang lain meskipun statusnya lebih rendah. Begitu anak-anak terkait dengan perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat tawadu ini ada 3. Perhatikan dengan baik penjelasannya. Yang pertama, orang yang tawadu itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk ke dalam kelompok yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tawadu itu tidak akan rugi, akan selalu dilindungi, diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang tawadu itu manfaatnya dihargai di lingkungan masyarakat. Karena apa? Dia merendahkan diri atau rendah hati kepada siapapun, sehingga orang-orang menyukainya, sehingga orang-orang melihat dia bahwa dia orang yang baik. Begitu anak-anak, 2 materi ini semoga kalian bisa paham apa itu artinya sabar, manfaatnya sabar, kemudian kalian memahami apa itu tawadu, kemudian apa manfaat dari tawadu tersebut. Anak-anak yang soleh-solehah, kita sudah mendengarkan materi yang pertama dan yang kedua, yaitu tentang sabar dan tawadu. Anak-anak masih ingat apa itu pengertian sabar? Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang kita tidak sukai. Kemudian itu apa tawadu? Tawadu adalah rendah hati, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita kepada semua orang, kepada orang lain, sehingga membuat kehidupan kita terasa damai dan sejahtera. 2 materi itu yang pertama yang ingin disampaikan, kemudian kalian pahami secara mendalam sehingga bisa dijadikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak yang soleh-solehah, mari kita simak 2 materi lagi, yaitu tentang jujur dan tentang ikhlas. Apa itu jujur dan kemudian apa itu ikhlas? Mari kita sama-sama mendengarkan dan memperhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi bab ke-10 tentang pendidikan akhlak. Materi poin yang ketiga adalah jujur. Anak-anak sudah tahu apa artinya jujur? Baik, jujur adalah mengakui, berkata, ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Berarti ada 3 poin ini anak-anak. Yang pertama mengakui, yang kedua berkata, dan yang ketiga memberikan informasi. Mengakui dengan yang sebenarnya, berkata yang sebenarnya, memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Itu
pengertian dari jujur. Kemudian, jujur adalah sifat orang yang beriman. Karena apa? Ketika seseorang itu jujur, dia meyakini bahwa dengan kejujurannya, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Pun sebaliknya, ketika seseorang itu berbohong, pada hakikatnya kebohongan itu telah ditulis oleh Allah sebagai sifat atau kegiatan maksiat atau kegiatan yang buruk. Nah, kemudian sedangkan berbohong adalah ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, berkata dusta. Yang kedua, ketika berjanji, dia mengingkari janji itu. Dan yang ketiga, berkhianat atas amanah yang diberikan. Anak-anak yang soleh-solehah, itu pengertian dari jujur. Semoga sifat sikap jujur ini bisa tertanam dalam hati sanubari kalian, sehingga dalam kondisi apapun kalian tetap jujur dalam segala hal. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada pembahasan manfaat sikap jujur. Kalian harus ketahui ketika kalian bersikap jujur, ada manfaat yang kalian akan dapatkan. Manfaat yang pertama adalah kalian akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ketika kalian jujur, otomatis kejujuran tersebut akan membawa kepercayaan orang lain terhadap kalian. Berbeda ketika kalian berbohong. Sekali kalian berbohong, kemudian kalian tidak akan lagi dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, manfaat sikap jujur adalah membuat hati seseorang menjadi tenang dan nyaman. Berbeda jika berbohong, akan gelisah dengan kebohongannya, akan membawa kebohongan itu ke dalam keburukan. Oleh karena itu, ketika kita berbuat jujur, hati kita akan menjadi tenang dan nyaman. Kemudian yang ketiga, manfaat jujur adalah termasuk akhlak yang terpuji dan akan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak manfaat jujur yang bisa kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan sikap jujur dengan sebaik-baiknya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu ikhlas. Ini materi yang sangat sulit dipraktekkan. Tapi tidak mengapa, mari kita pelajari dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh-solehah, ikhlas adalah melakukan amalan ibadah dan perbuatan baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pamrih dan bukan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu rela hati melakukan ibadah, melakukan perbuatan baik tanpa pamrih, hanya semata-mata ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersedekah ikhlas karena Allah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu ikhlas karena Allah. Kita melaksanakan atau belajar sehari-hari, insya Allah itu juga ikhlas karena Allah, bukan karena apapun. Ciri orang ikhlas, perhatikan, ciri orang ikhlas yang pertama, melakukan sesuatu dengan tulus hati, dengan hati yang ikhlas. Kedua, tidak sombong ketika berhasil. Ketiga, tidak pernah putus asa jika gagal. Kemudian selanjutnya, ketika kalian mendapatkan pujian, pujian itu tidak lantas menjadi kalian
menjadikan kalian orang yang sombong. Begitu anak-anak penjelasan tentang arti ikhlas dan ciri-ciri orang ikhlas. Kemudian selanjutnya, manfaat dari ikhlas. Ketika kita mendapatkan atau mengimplementasikan sikap ikhlas, ada manfaat yang kita akan dapatkan. Yang pertama, tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menambah banyak teman. Yang ketiga, hati tidak merasa kecewa kepada siapapun, kepada orang lain dan lain sebagainya. Karena apa? Niat melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, manfaat dari sifat ikhlas adalah meniru sifat dan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad pun memiliki sikap sifat ikhlas yang membawa beliau kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Anak-anak yang soleh-solehah, tambahan 2 materi tadi, jujur dan ikhlas, mudah-mudahan bisa kalian praktekkan dimanapun kalian berada. Jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak, ikhlas dalam keadaan apapun, sehingga kalian menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkarakter Islami, sehingga membawa kalian ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak yang soleh-solehah, demikian 4 materi yang bisa kita bahas dan pelajari bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa artinya sabar, apa artinya rendah hati atau tawadu, apa artinya jujur, kemudian kalian pahami apa itu ikhlas. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh-solehah, kemudian kesimpulan materi pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah bagaimana kalian bisa bersikap sabar dalam keadaan apapun, dalam ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian bisa bersikap tawadu kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, bagaimana kalian bisa bersikap jujur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Dan yang keempat, bagaimana ketiga materi tersebut kalian balut dengan sikap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh-solehah, demikian materi kita yang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.